Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Waalaikumsalam Bapak, warahmatullahi Ibu? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak, Ibu-ibu hebat di sekolah-sekolah penggerak ini? Sehat semuanya ya, insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, semoga Bu Ula, Bu Zahro, dan Pak Saiful, insya Allah semuanya sehat semuanya. Oke, di pelatihan kita kali ini tadi sudah dibahas oleh Bu Ula tentang ATP, kemudian sudah juga tentang digital, dan masuk ke bagian saya adalah tentang profil pelajar Pancasila. Oke, apa ya itu profil pelajar Pancasila? Oke, profil pelajar Pancasila adalah profil yang merupakan perwujudan dari pelajar Indonesia yang merupakan sebagian dari pelajar-pelajar yang harusnya berperilaku sepanjang hayat, artinya berperilaku akhlak baik itu sepanjang hayat. Dan ini adalah yang berperilaku sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang sesuai dengan visi misi dari Pancasila. Jadi ada beberapa prinsip dalam Pancasila yang salah satunya adalah bahwa pelajar Pancasila itu harus sesuai dengan akhlaknya. Dan ini sesuai dengan Permendikbud nomor 22. Jadi bahwa pelajar Pancasila adalah pelajar-pelajar yang harus memiliki prinsip-prinsip atau komponen-komponen manusia Pancasila yang seutuhnya. Langsung aja ya, untuk mempersingkat waktu saya buka. Oke, ini ada profil Pancasila sebagai salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah. Kemudian profil Pancasila ini dimunculkan melalui sekolah-sekolah penggerak. Jadi karena kita baru akan memulai misi dari profil Pancasila atau sekolah-sekolah penggerak, maka hari ini Bapak dan Ibu guru dijadikan orang-orang pertama untuk memahami apa sih sebetulnya profil pelajar Pancasila itu. Ya, oke. Kemudian tentang Merdeka Belajar juga. Jadi tentang Merdeka Belajar, apa sebetulnya Merdeka Belajar itu ya? Merdeka dalam hal belajar yang mandiri, belajar yang inovasi, belajar yang kritis, dan lain sebagainya. Oke, masuk kepada profil Pancasila. Ini ada profil yang diinginkan oleh visi misi dari Pancasila sebagai landasan bernegara di Indonesia, landasan hidup bernegara di Indonesia, landasan hidup di Indonesia. Ini Pancasila. Jadi dari berbagai macam rumusan kita pemerintah sekarang merumuskan profil Pancasila dengan salah satunya adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Apa sebetulnya elemen yang ingin disampaikan oleh pemerintah terhadap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu adalah bahwa pemuda-pemuda Indonesia, pelajar-pelajar Indonesia itu harus berakhlak beragama, harus berakhlak pribadi, harus berakhlak manusia, harus berakhlak alam, dan harus berakhlak bernegara. Suara saya terdengar nggak dengan jelas oleh Bapak dan Ibu? Terdengar jelas. Oke, saya lanjutkan ya. Yang kedua adalah jelas sekali. Oke, yang kedua adalah profil pelajar Indonesia Pancasila yang berkebenekaan global. Maksud daripada berkebenekaan global di sini adalah pelajar-pelajar yang kita harapkan adalah mereka mampu menghargai, mampu mengenal budaya, kemudian mampu berkomunikasi secara kultural. Artinya mereka itu bisa paham seluruh kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia, dan mereka bisa mengalami pengalaman-pengalaman kebenekaan,
bisa tahu apa adat istiadat orang Jawa, adat istiadat orang Medan, adat istiadat orang Padang, dan adat istiadat yang ada di Indonesia yang begitu majemuk dan begitu kaya dengan tradisi dan budaya. Selanjutnya adalah kepada materi, mandiri. Yang diinginkan di sini adalah bahwa pelajar-pelajar Pancasila itu elemen yang akan kita ingin gapai adalah bahwa anak-anak itu mampu menyadari akan dirinya sendiri, mampu bahwa inilah aku, bahwa inilah diriku dengan tanggung jawabku, dengan kemandirianku, dan yang paling terpenting adalah dia mampu membuat sebuah regulasi terhadap dirinya sendiri. Kemudian berpikir kritis. Yang dimaksud dengan berpikir kritis di sini adalah bahwa yang diinginkan oleh sekolah penggerak ini adalah bahwa pelajar-pelajar Pancasila adalah mereka mampu berpikir kritis, mereka mampu memproses informasi yang mereka terima, lalu mereka ramu dulu, kemudian mereka simpulkan apa yang mereka dapatkan itu sebagai informasi yang sangat kritis. Dan ini berkaitan bahwa mereka harus bisa membangun bahwa antara informasi dengan apa-apa yang kita sampaikan itu bisa matching seperti itu. Jadi mereka kritis karena sekarang sudah banyak sekali sumber-sumber ilmu pengetahuan dan karena itu mereka juga harus lebih menjadi manusia-manusia yang kritis. Selanjutnya adalah gotong royong. Apa sih yang diinginkan dengan pemuda gotong royong itu adalah kita berharap bahwa dengan sekolah penggerak pertama ini memunculkan profil pelajar Pancasila, kita berharap bahwa pemuda-pemuda Indonesia itu nanti bisa berkolaborasi atau lebih peduli atau bisa berbagi. Indonesia dikenal dengan bangsa yang ramah dan bergotong royong. Tetapi kita bisa mengaplikasikannya supaya anak-anak itu bisa menjadi orang-orang yang empati, peduli, selalu berkolaborasi, mampu bekerja sama dengan orang lain. Karena ternyata bekerja sama dengan orang lain itu pekerjaan yang sulit. Menggabungkan beberapa ide dalam sebuah kelompok itu bukan pekerjaan yang mudah. Dan kita ingin anak-anak ini menjadi orang-orang yang memiliki jiwa gotong royong. Yang terakhir adalah kreatif. Kreatif di sini adalah menghasilkan, kita berharap profil pelajar Pancasila ini bisa menghasilkan pemuda-pemuda, generasi-generasi yang bisa memunculkan karya dan ide-ide yang orisinil. Artinya dia menghasilkan gagasan, menghasilkan karya-karya yang memang hasil karyanya sendiri dari kerja keras mereka sendiri. Halo. Dan yang terakhir adalah Iya, halo. gimana sih kita cara mengenal mereka peserta didik, yaitu tadi dengan bersikap adil pada mereka, kita mencoba memahami peserta didik yang berprofil Pancasila adalah salah satunya dengan membangun pola pikir mereka, kemudian berlaku adil pada mereka, kemudian menjadikan teladan bagi peserta didik, kita menjadi teladan bagi mereka, menjadi fasilitator, kemudian selalu mengevaluasi diri kita dan mengevaluasi juga anak-anak, kemudian melakukan pendekatan, dan yang paling penting adalah, yang paling utama adalah kita mengenal peserta didik. Oke, Bapak Ibu hebat di grup ini yang saya hormati dan yang saya cintai. Demikian tadi presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan wawasan atau mungkin bisa jadi masukan dari kita untuk lebih bersemangat dalam menjalankan sekolah penggerak ini. Itu dari saya, mungkin gimana teman-teman, ada masukan atau ada sedikit saja begini, tapi itu 6 poin tadi ya, profil pelajar Pancasila. Ya. Itu sebetulnya sebuah urutan atau gimana? 6-6 itu harus urut itu sampai terakhir kreatif, atau boleh ditukar posisi, terserah.
Kalau saya memang sengaja memutar-mutar itu uh, supaya lebih fleksibel aja Bu, karena saya melihat disesuaikan dengan satuan pendidikan kita. Kalau saya begitu, jadi mudah-mudahan nggak terlalu salah ini. Kalau saya memang sengaja saya putar-putar karena menurut saya toh semuanya ke-6 profil itu memang harus disampaikan ke siswa yang diinginkan dari visi misi dari Kemendikbud. Seperti itu. Jadi memang saya sengaja putar-putar karena tujuan saya memang tadi supaya mudah mengingat sih. Tapi kalau urutan yang disampaikan oleh Pak Profesor tidak seperti itu ya urutannya. Tapi memang saya sengaja membuat supaya tadi saya membuat itu supaya lebih menghafal saja. Toh intinya ke-6 itu harus tetap disampaikan seperti itu. Gimana? Mungkin Pak Saiful dari Pak Zahro, Bu Zahro. Oke. Mungkin bisa menambahkan. Di sini kan memang kita dituntut untuk membuat karakter siswa yang sekarang berubah dari karakter yang kemarin menjadi karakter pelajar Pancasila. Dan itu pun nanti akan dimasukkan ke dalam proses pembelajaran kita di kelas. Mungkin kita sesuaikan dengan materi yang kita ajarkan. Misalkan kita mengajarkan materi iman kepada malaikat-malaikat Allah. Oh, berarti profil pemuda Pancasila apa yang kita bisa masukkan ke dalam materi tersebut. Mungkin seperti itu. Jadi tidak harus semuanya masuk profil pemuda Pancasila kepada salah satu materi, tapi ada sebagian yang bisa kita masukkan ke dalam materi tersebut. Mungkin berikutnya di materi berikutnya kita bisa masukkan profil pelajar Pancasila yang lain. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Kalau saya intinya bahwa ke-6 ini memang harus masuk dalam sebuah proses pendidikan. Meskipun itu tidak harus satu hari itu dilakukan, tidak. Tapi intinya yang menjadi penekanan pada visi dan misi ini adalah ke-6 ini harus ada. Kalau dulu mungkin banyak ya. Kalau dulu mungkin lebih banyak dari ini. Banyak lebih banyak sekali dari ini. Karena terlalu banyak, maka kita tidak fokus mau dibawa kemana pelajar kita ini. Akhirnya cukup 6 ini aja, mungkin kayaknya sudah cukup nih masuk. Apalagi yang pertama itu sudah sangat beriman dan bertakwa ini menurut saya sudah sangat banyak, karena dia sudah mencakup beriman untuk dirinya sendiri, beriman untuk agama, kepada orang lain, kepada alam, kepada negara, itu menurut saya sudah sangat lengkap menurut saya. Nah, begitu. Mungkin Pak Saiful gimana? Pak Saiful, ada masukan mungkin? Ya, hampir sama juga. Oke, kalau memang tidak ada lagi masukan dari teman-teman guru-guru hebat di sini, untuk mengakhiri ini saya mau ngajukan 2 pertanyaan kuis supaya ini chattingnya bisa dipakai. Ya, kita masuk ke chatting sebelum saya akhiri, sebelum nanti dilanjutkan dengan Bu Zahro. Saya akan mengajukan pertanyaan melalui chatting. Jadi jawabannya Bapak dan Ibu bisa jawab di chatting. Monggo, silakan. Kita coba hanya 2 pertanyaan saja. Silakan Bapak dan Ibu. Dicoba dites dulu, oke? Bu Zahro sudah? Oke, Bu Ula sudah? Pak Saiful? Menunggu Pak Saiful. Di sebelah kanan itu ada gambar surat, Pak. Bisa diklik. Di pojok kanan, di bawah pojok kanan, itu ada untuk chattingan. Ada aplikasi untuk chattingan.
Oke, Pak Saiful sudah. Terima kasih. Oke. Eh, Tadi saya sudah menyampaikan ada harapan-harapan yang ingin disampaikan oleh pemerintah terhadap profil pelajar Pancasila. Soal yang pertama, cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan dan pemerintah dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Kira-kira jawabannya apa? Oke, Bu Zahra sudah, Bu Ula sudah, tinggal Pak Saiful. Oke. Jawaban yang benar adalah visi. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua. Kompetensi dan karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan dari sekolah penggerak ini adalah yang selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Kira-kira apa jawabannya? Kompetensi karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah penggerak ini adalah apa ya? Kekhasan dari sekolah penggerak ini apa? Oke, sudah ya? Bu Ula sudah, Bu Zahra yang belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, Bu Zahra juga sudah. Oke, semua jawabannya. Oke, malah Bu Zahra lebih lengkap. Oke, sudah semuanya, alhamdulillah. Jawabannya benar semuanya. Oke, terima kasih. Tadi yang salah di pertanyaan pertama Pak Saiful, yang lain benar, yang pertanyaan kedua benar semuanya. Oke, berarti alhamdulillah guru-guru hebat ini sudah paham betul tentang sekolah penggerak dan profil pemuda Pancasila. Oke, semangat. Terima kasih. Dari saya itu saja mungkin karena waktunya juga sudah mudah-mudahan cukup. Dan saya berharap guru-guru di sini menjadi guru-guru hebat pertama untuk menggerakkan sekolah-sekolah yang diinginkan oleh pemerintah kita ke depan 2020 sampai 2024. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. wabarakatuh. Aduh, Waalaikumsalam.